dua, aduh pusing, pala otak, pala Barbie pusing, bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur. Beware of what is flashing in her eyes. She's coached. All that she wants is another baby. She's gone to my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada tugas 3 ini saya akan memaparkan materi dengan tema mempertahankan bahasa Indonesia di era globalisasi. Paparan ini disusun oleh berdasarkan artikel Republika berjudul Eksistensi Bahasa Indonesia di Hari Sumpah Pemuda. Mari kita mulai. Di sini kita akan membahas tentang bahasa Indonesia sebagai identitas nasional, tantangan globalisasi, contoh penggunaan internasional ICIS 2021. Apa sih maksud dari ketiga poin tadi? Bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga identitas nasional yang menyatukan bangsa sejak Sumpah Pemuda 1928. Dalam artikel Republika yang ditulis oleh Siti Isnania, dijelaskan bahwa penggunaan bahasa Indonesia dalam kegiatan internasional seperti ICIS 2021 telah memperkuat posisi bahasa Indonesia di kancah global. Namun, di era globalisasi saat ini, kita menghadapi tantangan besar. Arus teknologi, media sosial, dan budaya asing semakin kuat, sehingga penggunaan bahasa Indonesia sering tergeser oleh bahasa lain. Karena itu, penting bagi kita untuk membahas mengapa bahasa Indonesia harus dipertahankan, dan apa yang dapat digunakan generasi muda untuk menjaga eksistensinya. Pertama-tama kita akan membahas mengapa bahasa Indonesia perlu dipertahankan. 1. Sebagai identitas nasional, bahasa Indonesia adalah simbol pemersatu bangsa. Artikel ini tersebut mengingatkan kembali bahwa sejak 1928, bahasa Indonesia menjadi perekat yang menyatukan keberagaman etnis dan budaya. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya memberi status simbolik kepada bahasa Indonesia, tetapi juga menjadikannya alat penting diplomasi dan representasi Indonesia di dunia. 2. Posisinya semakin kuat di dunia internasional. ICIS 2021 menunjukkan bahwa Indonesia digunakan dalam forum internasional oleh pejabat negara dan akademisi. Ini memperkuat citra bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah dan diplomatik. 3. Dasar hukum yang jelas. Banyak regulasi yang mendukung eksistensi bahasa Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Perpres Nomor 63 Tahun 2019, Permendikbud Nomor 42 Tahun 2018. Regulasi ini menunjukkan bahwa negara serius memajukan bahasa Indonesia. 4. Dipelajari oleh ribuan mahasiswa asing. Artikel menyebutkan bahwa ribuan mahasiswa dari berbagai negara belajar bahasa Indonesia di PTKIN dan lembaga BIPA. Ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia memiliki nilai global dan diminati dunia. Selanjutnya kita bahas tentang tantangan bahasa Indonesia di era globalisasi. 1. Dominasi bahasa asing di media sosial. Anak muda sering lebih memilih bahasa Inggris karena dianggap keren. Akibatnya, bahasa Indonesia sering tersaingi di ruang digital. 2. Kurangnya kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak yang terbiasa menyingkat kata atau mencampur adukan bahasa. 3. Pengaruh budaya pop global, musik, film, game, konten digital membuat banyak kosakata asing masuk tanpa filter. Selanjutnya, langkah-langkah konkret mempertahankan bahasa Indonesia. 1. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik di media sosial. Generasi muda perlu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa utama dalam konten digital. 2. Aktif mengikuti kegiatan kebahasaan, contohnya lomba pidato, menulis esai, seminar bahasa, atau kegiatan bulan bahasa. 3. Mengembangkan konten kreatif berbahasa Indonesia, membuat video edukasi, podcast cerita pendek, komik digital, atau blog berbahasa Indonesia. 4. Mengapresiasi konten lokal, mendukung karya film, literasi, musik, dan budaya yang menggunakan bahasa Indonesia.
5. Mempromosikan bahasa Indonesia ke kancah global seperti program BIPA, pertukaran pelajar, dan kolaborasi internasional. Dengan langkah-langkah tersebut, generasi muda dapat menjadi agen penting dalam menjaga eksistensi bahasa Indonesia. Sebagai simpulan, bahasa Indonesia adalah identitas bangsa, alat pemersatu, serta bahasa yang semakin diperhitungkan di dunia internasional. Meski globalisasi membawa tantangan, kita sebagai generasi muda dapat tetap menjaga eksistensinya dengan menggunakan bahasa Indonesia secara baik, kreatif, dan bangga. Mari bersama-sama menjadikan bahasa Indonesia tuan rumah di negeri sendiri dan tamu terhormat di negara lain, seperti yang ditegaskan dalam artikel Republika. Terima kasih, mari kita jaga bahasa Indonesia untuk generasi hari ini dan masa depan.